Oke. Karena ini orang sudah ada, silahkan untuk mengunek-unekkan bertanya kepada Bapak itu. Silakan. Tapi itu ya, gaya begini itu gaya orang nggak punya keluhan. Oh, Yang betul, yang begini itu biasanya udah nggak punya keluhan. Semangat. Tapi tahu dulu, kita opening dulu. opening dulu. Selamat datang di PDP, podcast dengan Paslon 1. Ki, beda acara ini. Hah? PDP kan bos kita kan jual pisang bukan jual sarung. Oh iya, yang satu jual sarung, Oh, yang satu motivator kan? motivator. Kan jualan kata-kata. Maksudnya kalau Pak Anies ngomong itu bikin kolesterol. Isinya daging semua. Isinya berbobot. Caimin juga daging, tapi daging kelip. Dikit. Udah nyelip dikit, kadang-kadang bau lagi. Berarti kita kalau bukan di acara bos kita, di acara apa ini kita? Kita lagi di kandang Amin, Ki. Ini harus sopan nih. Kandang Amin. Ya ngeri makanya takut pulang. Hah? Kalau ke kandang Amin mah aman. Kok aman? Gak usah takut. Yang takut bukan di kandang Amin, Di mana dong? kandang banteng. Takut diseruduk. Takut diseruduk. Oh iya. Takut. Oh maksudnya banteng yang unik ya? Banteng kan binatang yang unik. Gak usah tambah-tambahin. Udah, kita di sini aja. Kenapa? Udah paling bener. Tapi ngeri. Bayarannya mahal. Oh. Katanya nggak Iya ada kan duit. yang modalin Sultan Sultan Andara. Priuk. Sultan Priuk. Oh, Pak Rani. temannya Marcel. Abangku. Abangku. Orang kaya beliau. Dia ke Alfamart tadi yang dibeli komputer kasir. Kaya Bukan bener. jajanan yang dibeli. Tapi saya tahu bapak ini. Apa tuh? Crazy Rich. Woi. High income, low profile. Ahmad Syahroni. Kenapa saya bilang high income, low profile? Rumahnya gede banget. Gede. Tapi di dalam gang. Biar kelihatan kaya sendiri tuh. Cita-citanya pengen jadi Fir'aun cabang Priuk emang dia. Tapi saya kepo, boleh tanya ya? Pak Roni, gimana rasanya bangun tidur, pemandangannya orang-orang miskin? Itu ajar lu. Ki, beliau ini suka sedekah, bener ya? Oh iya, maksudnya biar teringat motivasi. Oh iya, aku harus sedekah. Itu, mana mobilnya keren-keren banget Ki, di garasinya banyak. Apa aja? Ada Ferrari, Porsche, Tesla, sama Nasdem. Oh Nasdem? Ya kan Nasdem kendaraan politik. Hah? Kan bagus tadi itu. Bagus kita Sedekah, mah. sedekah. Ah. Ini roastingnya di sana. Oh ke sini. Kata siapa? Sana. Kita mah netral, semua kebagian. Iya. Tapi ya, kita nggak usah takut ada di sini. Kenapa tuh Ki? Pertama, karena orangnya baik-baik. Benar. Oh. Kedua, bos kita di sana sama di situ sama. Samanya gimana? Kalau di sana kan namanya Kaisang Pengarap, Anak presiden. anak presiden. Kalau di sini juga pengarap ya jadi presiden. Iya. Karena Pak. Ya boleh, ngarap mah Ya boleh. nggak apa-apa juga. Tapi jangan gitu Ki. Gini-gini Abah Nasional Indonesia. Tepuk tangan, Abah Nasional. Disingkat ANI. Ani. Abah Nasional Indonesia ANI. S-nya mana S? Kalau Ani, Bukan beda dong. Beda anak itu. sama. Samanya di mana? Yang itu kan dibayarin om-om. Kalau ini Dibayarin partai. tuh oh. Partai isinya Om-om. Nah, tapi dibilang Abah Nasional Indonesia tuh karena beliau lagi sering banget live di TikTok. live TikTok. Bener. Kan Korea. Ini Korea nih. Park Ahnis ya. Pak Ahnis Korea. sama Cak Jimin. Iya. Cak Jimin Park Ahnis ya. Tapi Kenapa Ki? kalau Cak Jimin yang ini Hah? gak sempet gabung BTS, Kok gitu? keburu dikorupsi. Iya. Tapi ngomong-ngomong Korea, bisa nggak bahasa Korea dia kayak gua? Lu bisa? Bisa, tes aja. Ajarin. Coba nih nggak, dengerin nggak? Bahasa Koreanya apa kabar? 안녕하세요. Tidak apa-apa. 괜찮아요.
Bahasa Koreanya sahabat lama. Anies Prabowo. Itu bahasa Korea. Aku juga. Aku kira cuma aku doang yang jago bahasa Korea. Jago juga. Jago aku. Buat tes. Bahasa Koreanya terima kasih. 감사합니다. Cantik banget. 예쁩니다. Nih, bahasa Koreanya Caimin di debat kemarin. Diam aja dah. Ngeri. Kenapa diem? Tapi Pak Anies kan lagi viral ya. Di Ya. TikTok sering live gitu. Tahu nggak tujuannya apa? Apa tujuannya? Dari suara Gen Z sama Keep TikTok. Pak Anies cari gifting. Keep TikTok. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Pak Anies lagi live, tiba-tiba dapat gift dia gerak-gerak. Coba gimana contohnya? Misalkan nih, saya Anies Baswedan ingin mensejahterakan Indonesia. Ini dia gift mawar. Thank you for the rest, thank you for the rest, thank you for the rest, thank you for the rest. Ini dia nasi uduk. Kenyang. Saya kasih yang mahal, singa. Wah, singa. Buat dana kampanye. Bagus loh. Bagus kan di TikTok mahal, Pak. Banyak, Pak. Tapi Pak, ini jujur-jujuran ya Pak. Strategi kampanye itu adalah strategi yang sangat brilian. Tepuk tangan dong. Keren. Cuman satu kekurangannya. Apa itu, Ki? Gak ada keranjang kuning. Ada apa? Kenapa? Keranjang kuning. Kenapa harus keranjang kuning? Kan lagi jualan janji. Berarti menuntaskan kemiskinan tuh etalase berapa, Pak? Apa? Etalase. Saya cari Google dulu ya terminologi. Bapak nggak tahu, tapi Pak saya penasaran. Kenapa Bapak tiba-tiba live TikTok? Kenapa? Disuruh sama timnas, apa segitu ya takut kalah sama Bowo? Ki, jangan bawa-bawa nama lain. Bowo terlibat TikTokers. Oh iya, aman tuh. Aman ya yang itu ya? Aman, ngeri soalnya. Soalnya, Pak, saya komik Lampung, Pak. Saya agak trauma nih sama desak Anies. Teman saya kemarin yang kedesak, Pak. Di sini juga lagi di acaranya ya? Di acara yang ini lagi, makanya diem-diem aja kok sekarang. Itu kemarin teman kamu di Lampung yang tadi sangka-sangka jadi tersangka. Pak, kalau misalnya kita komikan nulis materi, tujuannya itu supaya jokesnya gampang ketangkep, bukan kitanya yang ditangkep. Karena kan Bapak mau memperjuangkan kebebasan berpendapat. Yang saya butuh sekarang kebebasan teman saya, Pak. Kasihan ya. Loh, biar adil dong. Masa biar politikus bebas bercanda agama? Oh, siapa itu ya? Tapi Desak Anies itu termasuk program yang bagus tuh. Dia keliling Indonesia diskusi sama milenial. Oh iya. Saya suka banget sama program Desak Anies, saya suka banget. Tapi Hati-hati. Makanya kalau ada bilang suka, hati-hati. Hati-hati. Bener enggak Pak? Saya suka banget sama program Desak Anies. tapi Gak suka selepet Imin. hati-hati Ki, ngomong gitu ada orang Selepet yang selepet dia sendiri. sepet makan tuan jadinya ya. Iya. Tapi maaf ya, Ca, emang mulutnya nggak bisa dijaga, Ca. Tapi Caimin emang nggak ada niat tuh. Sepet Imin jadi bungkam Imin. Masa bungkam Imin jadi diem doang dong. Tapi gak apa-apa sih pada ngomong blunder dulu kayak back MU ya. Bapak diem aja dah kayaknya. Kasihan Pak Anies jadi kayak ini apa pasukan orange. Nyapuin mulu nyapuin. Caimin ini nyapu mulu dah. Sekarang Apa? Pak Anies kalau keliling ke daerah-daerah bukan Desak Anies. Jadi Klarifikasi Imin. kurangin durasi aja. Tapi maksud saya, Cak, ini mah niat saya baik. Nextnya tolonglah kalau ada debat cawapres lagi belajar dari Pak Anies. Nah, gimana tuh Ki? Dia udah pinter kan jago ya. Jago jawabnya, jago milih kata-katanya, tapi nggak jago milih cawapresnya. Oh, karena emang tadi debat capres, posisi Pak Anies itu udah menonjol banget. Ya. Ibaratnya kalau nilai itu nilai A lah dia. Elektabilitas jadi tinggi. Turun lagi pada debat cawapres. Ingat-ingat loh, nggak gue bayar. Hah? Nggak gue bayar.
Enggak. Ya udah, ditarik lagi dah. Nggak dibayar katanya. Emang kamu belum? Aku udah lunas Hamil 1. Lah, saya kapan, Mbak? Ya nggak jadi, itu udah bayar duluan. Minta mas itu aja. Ya elah, nasib gua kayak Caimin dong. Tapi ngomong-ngomong soal debat ya. Ya. Sekarang ini kan kayak kemarin tuh viral soal yang singkatan-singkatan. SGIE. Sekarang kita belajar aja kita, Cak. Biar nggak kaget lagi, benar nggak? Nanti di debat capres atau debat cawapres ada yang ngasih ngerti. Oh iya, kita ya. Anak-anak muda. Misalkan singkatan TTM apa tuh? Teman tapi masuk. Masuk partai, masuk partai. Mesra. Masuk partai kan boleh, Pak ya. Teman tapi masuk partai. Oh iya boleh. benar. VCS. VCS tuh video call sholawatan. Nah, Masya Allah. Video call sampai sholawatan. Kalau FWB. FWB. Friends with Bismillah. Bagus. Open BO. Nggak bisa kalau itu. Open bimbingan orang tua. Nah, kalau nyapuin mulu gua kayak Pak Anies. Ya, maaf. Tapi harusnya kemarin yang datang ke YouTube-nya Cing Abdel, jangan Pak Anies. Siapa dong? Harusnya Cang Imin. Kok gitu? Kan Cing Abdel punya jargon, Apa tuh? no debat. Jadi nggak usah debat udah. Ya nggak usah debat. Iya. Ya karena kayak kemarin tuh yang viral juga tuh tentang Caimin yang bilang katanya untuk apa kita alutsista, beli alat perang, karena kan kita lagi nggak perang. Ya kan buat siap-siap Caimin. Kalau ada yang nyerang kita udah siap. Iya. Kalau nggak ada gimana? Nanti ada yang nyerang kita harus lempar sarung. Emang ada tentara musuh minggat gara-gara pahala merah? Makanya ini, waktu berita itu keluar, aku terus mikir, Caimin ini ngerti persiapan gak sih? Persiapannya harus ada sebelum kita berperang. Benar. Kayaknya emang gak ngerti persiapan. Makanya pas debat kaget mulu. Kejadian mic jatuh, bukan karena kesenggol. Karena Mic-nya kaget sama jawaban dia soalnya. dia mic-nya jatuh, harga diri juga tuh. Aduh. Kiki. Pak Anies, tenang Pak. Iya. Tenang, Caimin santai orangnya. Karena Caimin ini emang di setiap acara orangnya funny. Oh iya. Itu acara serius jadi bercanda. Makanya di malam ini gue mau nobatin beliau sebagai komedian pendatang baru terbaik. Bukan. Di atas calon tuh ada Caimin. Pejabat cawapres. Bukan komedian. Ya kan lucu. Tapi gak apa-apa Cak jadi komedian. Jadi Cak Imin itu Caknya kocak. Tapi Ki, jangan salah, kontribusi Caimin di Amin ini gede. Gara-gara ada Caimin, nama pasangannya Amin. Oh iya. Bener nggak? Kan Anies, Cak Imin jadi Amin. Amin. Coba kalau bukan Caimin. Coba misalnya Pak Anies sama Bu Khofifah. Afah. Benar juga ya. Kalau Pak Anies dengan Bu Susi. Asik. Kalau misalnya Pak Anies sama Jirayut, Anjir. Anjir. Keren Pak. Anjir. tapi untungnya Hah? labelingnya Cak Imin. Benar. Coba kalau yang lalu tuh Gus Imin. Ah. Anies sama Gus Imin jadi Agus. Ah. Udah nggak diajak namanya tetap kepake. Aduh. Dengar itu, beliau pasti nggak bisa ketawa. Ahai, nggak bisa lagi. Sedih, masih sedih. Pasti langsung nyanyi lagu The Massive tuh. Lagu The Massive yang mana? Apa salahku? Lanjutin Ki. Kau pilih Cak Imin. Kau tarik ulur partaiku hingga Ku gabung ke 02. Lu mancing doang ya. ya mancing tuh. Ini keinginan warga Twitter. Abis ini viral nih. Iya biarin. Gini nih. Aduh, Tapi Ki, kalau ngomong-ngomong soal presiden kan dari kemarin 3 paslon ini Ya, selalu merasa cocok jadi presiden. ya. Ya kalau saran dari gua, 3-3-nya aja udah jadi presiden. Lah, sip-sip. Sip-sipan. Ayo karyawan pabrik. Enak Pak, pagi, siang, malam gitu. Oke, pagi siapa? Pagi itu yang gemoy.
kecil lucu-lucu tuh. Anak kecil lucu-lucu pagi-pagi. Oh, iya, Dibedakin gitu. Bedaknya masih berantakan. Iya. Kalau siang itu yang suka syuting. Oh, yang suka syuting ajan. Bukan. Kan ajan itu maghrib. Siang itu ya masak-masak gitu. Oh iya. Kalau malam baru yang suka ngomong. Kenapa emang? Kan malam enak dengar orang ngedongeng. Iya. Bener gak sih? Udah, pokoknya kita mau dukung aja siapa yang menang ya Bang. Tapi yang paling penting nih, Cak, tolonglah udah bagus tagline-nya, Cak. Benar. Indonesia perubahan. Ya bagus. Iya, yang berubah bagi Indonesia jangan program-programnya diubah, Cak. Karena kan waktu kemarin debat capres dibilang katanya, saya akan mengubah kota-kota lain setara Jakarta. Itu nama programnya ada ya Pak? Ada. Program Bapak ada? Ada, tapi 14 kota. 14. Karena grogi jawabnya 40. Buset, jauh bener. Itu kan ngerepotin tim ya Bang? Iya, lagian daripada fokus bangun 40 kota, mending fokus bangun citra dulu di Indonesia gitu. Iya sih, tapi mungkin gak ada yang mustahil. Karena kita pernah cerita, Roro Jonggrang itu bisa bangun 1000 candi dalam satu malam. Bener. Tapi kan itu cuma dongeng. Bener, Jadi bener. yang pasti-pasti aja ya. Udah pasti-pasti aja lah ya, Caya. Aman ya, Caya. Apalagi pas aku baca visi misinya bagus banget. Apa aja tuh? Visinya tapi standar. Kok gitu? Yang tepuk tangan gak jadi kan? Indonesia adil dan makmur untuk semua. Bagus. Loh, kok dihalangin, Pak? Yang udah-udah juga begitu, tapi yang jelas dong. Semuanya buat siapa? Buat rakyat, buat anggota keluarga. Dejavu sih. Kayak pernah denger ya? Lagian kalau mau visi-misi mah yang simpel aja, Pak. Saya kasih saran, Pak. Apa? Visi, foya, misi, foya. Contohnya visi misi. Foya. Aduh. Apa pantunnya Bang? Langsung pantun ya. Motor ditarik leasing, ngadu sama admin. Cakep. Pak Anies pusing, kelakuan Caimin. Terakhir. Kita mau pesen aja nih ya. Teman-teman, siapapun yang kalian pilih, siapapun yang kalian dukung, dukunglah dengan hati nurani dan juga nalar. Bukan karena tekanan apalagi serangan fajar. Apa tiba-tiba ngelempar? Lah, Keren. udah keren tadi yang pesan keren. Ini tapi saya baru pertama kali dengar nih soal tekanan. Biasanya jangan karena serangan fajar. Memang ada tekanan-tekanan ya sekarang. Oh. Langsung didesak Anies kan lo. Kaget gak lo? Katanya disakiti ini jatuh. Mana disarung nih, biar sopet ini nanti lo. Mancing-mancing aja. Tapi yang penting itu, yang penting kan kita memilih presiden untuk persatuan. Betul. Jadi bisa dong milihnya caranya dengan cara yang tidak ada perpecahan. Amin. Gitu. Kenapa? Kok tiba-tiba amin? Katanya nggak boleh ngomong begitu sekarang. Oh, iya ya. Siapa sih yang ngomong begitu? Ada tuh. Tapi kita boleh antusias, tapi juga harus tetap waras. Tidak perlu kelewat batas, apalagi sampai ada kebencian yang membekas. Itu yang paling penting. Karena Bang Ate, gimana? Ya itu setuju saya. Lanjutin. Oh lanjutin. Iya. Ya, Siapapun yang terpilih, korupsi harus diberantas, yang jahat harus dilibas, dan juga Jangan karena sudah di atas lalu lupa dengan janji yang digagas. akhir kata, saya Kiki Syihab, Saya ATF Noya. kami izin Bebas tugas. Terima kasih. Salim lah kali aja ada gocap-gocap mah ini. Awer kali, Bang Roni. Duh, FC. Masih di sini. Hah? Masih di sini. Masih kan maksudnya kita mau nanya-nanya lah, ini penontonnya nggak boleh nanya. Enggak. Galak banget sama Imin. Pak, Bapak nggak jarang masuk TV ya, ini udah blocking kamera sih. Blocking. Nah. Biasanya masuk Instagram terus. Enggak, udah nggak pernah MC. Bingung. Harus ada teleprompter untuk apaan sih yang ntar setelahnya bingung nih gua. Gak usah ikutin prompter Pak, ikutin hati nurani Bapak aja. Ah, sekarang kalau ngomong hati nurani, Ah, you pilih siapa? Ah.
Ini nih, Pak Anies, kaki bang sama di sini. Kita kadang suka lupa sama sifat pemimpin itu harus luberjurdil. Lucu. Bukan. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi kalau kita nyanyi di atas panggung sini, itu nggak bisa. Di bawah panggung kasih amplop. Ya pada saat itu tuduh, buzzer ini. Duitnya nggak ada. Duitnya rugi kita. Iya. Tapi katanya dengar-dengar you dihajar sama buzzernya Anies. Iya Pak. Ya Pak. Satunya langsung ke pundak, jangan. Lah mumpung ada bapak nih. Udah udu, dia udah udu. Oh, iya, Tapi mesti dikelirin. Pak Anies tidak ada buzzer. Pendukung yang luar biasa untuk hajar Kiki. Saya belain bapak. Saya bilang, Pak waktu debat capres, Pak Anies ini keren banget. The king of retorika. Saya mau belajar sama beliau. Menurut bapak, ketika saya bilang king of retorika itu sebuah pujian atau hinaan? Ujian netral. Tuh, Ujian. saya dikatain cebol sama stunting, Pak. Parah Pak. Saya kadang-kadang tuh saya jadi pengen, kadang-kadang bilang, iya ya, kayaknya gue stunting dah. Saya pengen minum susu makan siang gratis, Pak. Itu kan pujian Iya, ya, Pak, saya saksinya, Pak. Pendukung Bapak tuh, kiranya saya orang retorik itu adalah sebuah kemampuan berbicara sih, itu di kampus-kampus kok diajarkan itu Oke, bagus. klarifikasi selesai. Tidak ada masalah bahwa pendukung Anies dan untuk menghajar Kiki sudah done ya. Sekarang salaman lagi sama Pak Anies sebentar. Salaman lagi. Bukan saya yang menghajar Kiki. Ya salaman dulu. Sekarang, Oh ya, oke. sekarang Bapak yang ngajar pendukung Bapak tuh. Tapi benar nih ya. Kadang-kadang nih kita tuh pengen ya kalau komentar itu bukan sekedar memuaskan perasaan. Kalau komentar itu membangun suasana. Karena kan ini percakapan, bukan? Iya kan? Percakapan. Jadi saya sih kepengen sekali buat semuanya. Kalau lihat ada yang mengkritik sekalipun, jawab dengan fakta. Tidak perlu jawab dengan mencaci, apalagi sampai nyebut-nyebut apa ya? Body shaming. Iya, shaming. Karena gini, karena itu bukannya menarik simpati, malah justru membuat antipati. Padahal tujuan kita kan semuanya kepengen bayar suasananya positif, suasananya baik. Jadi Kiki besok-besok mudah-mudahan Ya, Pak. nggak ada kejadian lagi. Ya. Hah, nanti kalau ada saya screenshot saya kirim ke WA Bapak ya. Biarin. Cak, kita nggak diajak ini Cak, ngobrol aja Cak. Ini saya boleh ngomong? Boleh. Boleh, Cak. Denger ya. Tangkis. Namanya tangkis ya. Tangkis. Yang pertama saya kalau di roasting Kiki sama Ate. itu biasanya udah biasa, nggak terlalu menyakitkan. Apalagi malam ini nggak terlalu dengar di sini suaramu tadi itu, jadi ya aman-aman aja. Oke, saya akan tangkis yang pertama ya. Oke. Memang orang pinter itu orang pinter itu biasanya langsung cepat menangkap. Mungkin Kiki nangkapnya agak terlambat ya. Berarti otaknya jauh tuh, Cak. Perasaan posisi kita sama nih. Contoh sederhana ya. Ya. Saya ngomong soal pertahanan. Pertahanan itu ada dua. Satu pertahanan militer untuk menghadapi negara lain. Yang paling pokok hari ini pertahanan pangan. Nah, pangan ini jangan salah. Ini juga prioritas. Yang kita ngomong tentang pertahanan ini, kan kalau saya nggak ngomong itu, mana tahu orang baru saja disetujui belanja 70 triliun di tengah kita sedang mengalami masa sulit. Dan kenapa sih kok belanjanya menjelang pemilu gitu loh. Nah kalau saya nggak ngomong itu, saya khawatir orang-orang itu kadang-kadang kita itu sering menyetujui sesuatu yang kita tidak paham. Padahal itu jalan terus. Oleh karena itu petani yang dibiarkan sebagai kekuatan pertahanan pangan mestinya prioritas dong. Karena pertahanan ini juga prioritas. Karena itu sama-sama prioritas gitu loh. Jadi Kiki harus begini. Ya. Yang kedua, Jakarta ini
memiliki magnet yang besar karena orang banyak ingin bekerja, ingin berekspresi, ingin menikmati, ingin mendapatkan infrastruktur yang memadai. Kalau Jakarta ini mau diatasi hanya sebuah kota, nggak mungkin. Harus ada 40 kota penyangga yang bisa mengatasi penduduk Jakarta ini. Gitu loh. Jadi 40, kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, tapi kita hitung-hitung 40 itu memungkinkan. Ya. Daripada hanya satu yang jauh lagi gitu, ya mending ini bukan soal setuju atau nggak setuju ya, ini soal bagaimana cara mengatasi urbanisasi yang terfokus. Bayangkan kalau kota-kota di sekitar Jawa ini juga tumbuh, di Kalimantan tumbuh, Sumatera tumbuh, akan cepat mengatasi masalah di Jakarta. Kata Cak Imin. Dan bakal banyak lagi kiki-kiki di 40 kota di itu. Kiki doang Pak, atenya kan. Ate juga. Yang disangka Kiki dong, berarti omongan ate gak berani. Ya Allah, gak berasa. Apa lagi nih yang mau ditangkis apa lagi tadi? Yang mana Caimin? Apa tadi Pak Anies ada Debat, soal debat Kak. Apa ya? ada. Tadi Pak Anies setuju semua sama saya. Harus kejebak Pak, harus kejebak. tadi saya dapat roasting apa tadi ya? Hadir. Berarti kita ulang lagi ya di acara selanjutnya ya. Berarti 2 kali undangnya. Kurang dengar Pak Anies sama Cak Imin. Honor 1 kali. Ya ada 2 Iji, kali. katanya presiden pencitraan doang di Instagram. Iya. Masa 1 kali doang Bang? Apalagi tadi ya, Gus? Kita soalnya menikmati, terpesona sama kamu, Ki. Wah. Hati-hati Ki, kemakan kata-katanya. Iya deh. Aduh. Tapi kita mending tanya aja. Boleh satu pertanyaan kan kalau di sana suka Nah, nanya. pertanyaan, ini penting nih. Pak, kan kita ini kan Indonesia negara demokrasi. Benar. Kebebasan berpendapat, berbicara. Tapi bagaimana pandangan Bapak terkait orang-orang yang demo tapi dikerasi? Gini. Ya. Bapak kayaknya benar terkesima deh. Pak, saya udah nikah, maaf ya Pak. Kenapa? Gak kedengeran kenapa? Beneran gak kedengeran Pak? Mix saya dimatiin kali ya? Enggak yang bagian akhir aja bagian. Beda. Kan kita Indonesia negara demokrasi. Kebebasan berpendapat, berbicara. Oh ya, terus ditangkepin. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang demo malah dikerasi? Ya, nggak boleh. Jadi justru itu bagian dari komitmen kita bahwa kebebasan berbicara, apalagi kemudian kebebasan bicara itu mengkritik pemerintah ya, bebas mengkritik pemerintah, bebas mengomentari pemerintah, tidak boleh ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu titik, nggak boleh. Dan makanya kemarin waktu itu kita bilang Wakanda no more, Indonesia forever. Supaya nggak ada lagi rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Dan gini, kenapa mengkritik itu perlu dalam sebuah demokrasi? Kenapa ini perlu? Ini contohnya nih ya. Kalau kita mau bikin satu kebijakan, kemudian Kakak Roni nih mengkritik. Ketika Kakak Roni mengkritik, maka kami yang akan membuat kebijakan itu harus ngasih argumen tambahan. Kemudian dikritik lagi, kita keluarin argumen tambahan, penjelasan tambahan. Apa yang terjadi? Kita harus membuat argumen yang benar, alasan yang benar, dan publik nanti akan menilai mana yang sesungguhnya lebih baik. Yang kedua, kalau ada hal yang kita luput dari perhatian, dengan dikritik bisa ditambahin, bisa dilengkapin, karena ada kritik. Kenapa? Kan ini bukan uang saya, ini uang rakyat, uang pajak. Kalau bisa digunakan lebih baik, kenapa tidak? Jadi, disitulah kenapa ruang kritik itu ada. Satu, dia mencerdaskan bagi yang melihat. Yang kedua, bagi program juga, begitu dikritik, ini kurang ini Pak, kurang ini, dilengkapin. Jadi kenapa ruang kritik itu perlu? Jadi nggak usah ditangkepin. Berarti nggak apa-apa, tidak seorang Anies Baswedan dan juga Cak Imin anti kritik. Dan buktinya apa? Kalau kita tidak anti kritik, satu, kita sama-sama pernah tugas di pemerintahan. Kita nggak pernah ngelaporin siapapun juga yang mengkritik kita. Ada yang ngelaporin Pak? Emang ada Pak yang laporin. Iya sih, saya roasting Bapak berkali-kali. pernah. Saya roasting Bapak berkali-kali, nggak pernah dilapor, nggak pernah di-cut juga Bapak. Ya, nggak pernah Yang dikat siapa ya? Teman Bapak bukan sih? sama ini. Roasting atau kritik itu kan
justru membuat kita semakin memiliki pandangan yang utuh. Dengan di roasting, dengan dikritik itu saya kira kita bisa melihat yang separuh menjadi utuh, kira-kira begitu. Seperti kita ya. Betul. Jadi dan kemudian sekarang nih kita sama-sama dialog dimanapun juga, ditanyain apapun juga, boleh tanya apa aja. Kita kemana-mana tuh, ada selepet, Imin, Desak Anies. Kenapa? Karena kita mengirim pesan bahwa perubahan yang ingin kita bawa salah satunya adalah menghilangkan rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu. Mumpung boleh bertanya apa aja. Bertanya ya Pak ya, Buat Caimin Caimin. sama Pak Anies. Bapak kan waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP Pak. Makanya saya mau, ulangin, agak keras dikit. Bapak waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP. Nah, makanya saya mau nanya nih, kira-kira angin duduk itu bisa kesemutan nggak ya? Penting ini Pak untuk Indonesia Bener, lebih maju. coba. Silahkan dijawab. Aku yang nanya apa aja ya? Iya. Angin duduk kira-kira bisa kesemutan nggak? Kalau duduknya di MK bisa kesemutan. Kepancing. Caimin punya jawaban atau saya tanya? Kan Caimin belum jawab. Sebagai calon pemimpin, kita harus majukan kebudayaan Indonesia. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tari-tarian. Nah, menari-nari di atas penderitaan orang lain, termasuk tari-tarian mana, Cak? Nah, Cak. Monggo dijawab. Walaupun Caimin sering disebut di Bali ya. Cak. Tari-tarian, Menari-nari di atas penderitaan orang lain termasuk tari-tarian daerah mana, Pak? Mungkin daerah Kiki kali ya. oh itu daerah Wakanda itu kayaknya. Daerah konflik ya, Pak? Terakhir lagi nih, ini beneran apa ya? Bapak kan pengen banget menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia yang menggantung. Makanya saya mau nanya, siapa tahu Bapak tahu, siapa yang membunuh Laut Mati, Pak? Laut Mati siapa yang bunuh, Pak? Ini nih. Gak ada yang ngabar ke keluarganya itu sampai Ayo sekarang. Pak. Kalau menculik Laut Mati kira-kira kita tahu. Kepancing lagi. Oke. Gimana? Dikarenakan semakin malam semakin panas, kalian berdua tolong duduk dulu. Nanti dipanggil lagi. Glending, Pak. Udah, kita masih mau ngobrol desak apa? Jangan, please. Ya, Allah. Desak ate sama serempet gigi nggak bisa nih? Iya. Enggak, silakan. Udah, waktu kita udah habis, Pak. Enggak. Kita lagi pengen curiga ini. Curiga. Ah, Kiki, tali sepatu. Gak apa-apa, biar diperhatiin aja, Pak. Ya.